Sahabat, apa jadinya jika sepak bola berubah menjadi sejenis agama? Bukan benar-benar agama, tapi sejenis agama. Itu karena sepak bola di hati penggemarnya bisa membangkitkan antusiasme yang alang kepalang, passion yang begitu dalam, bisa membangkitkan bahkan kepuasan spiritual dan juga fanatisme sama seperti terhadap agama. Dan itulah yang terjadi kepada penggemar-penggemar sepak bola di seluruh dunia. Saya ingin mulai menggambarkan ikatan batin ini melalui sebuah kutipan. Kutipan ini dibuat oleh Bill Schenke. Bill Schenke ini seorang pengelola profesional dari sepak bola di Eropa. Ini kutipannya. Ini kata Bill Schenke. Banyak orang menduga sepak bola itu di mata penggemarnya seperti persoalan hidup dan mati. Namun, kata Bill Schenke, mereka keliru. Karena yang sebenarnya bagi penggemarnya sepak bola itu lebih dari sekedar hidup dan mati. Lebih dalam dan lebih penting dari sekedar hidup dan mati. Kita tahu kutipan ini adalah hiperbola, ini puisi, jangan pahami kata per kata, namun minimal ia bisa menggambarkan gelora batin sepak bola di mata penggemarnya. Di era pandemik, ini kita working from home sejak 3 Juli hingga 20 Juli. Saya biasanya merekam video tiap hari di pagi hari. Tapi khusus hari ini, rekaman baru saya bisa lakukan di siang hari karena saya baru tidur jam 5 subuh. Apa daya? Karena perbedaan waktu, pertandingan di Eropa sana baru dimulai jam 2 subuh dan baru berakhir jam 5 subuh. Itulah pertandingan semalam itu yang minta ampun serunya antara dua kesebelasan raksasa, dua legenda, Italia melawan Spanyol. Dan kita tahu hasilnya, Italia menang terhadap Spanyol, tidak hanya 2 babak, diperpanjang lagi, 2 babak lagi, diperpanjang lagi, adu penalti. Total habislah itu waktu 3 jam, sehingga saya pun baru tidur jam 5 subuh. Ini sangat jarang saya alami dalam hidup saya, karena saya termasuk orang yang sangat tertib untuk tidur. Kecuali jika ada sepak bola yang skala global. Nah, sekarang, mengapa tumbuh begitu besar antusiasme terhadap sepak bola? Mengapa sepak bola, statistik menyatakan bahwa inilah olahraga paling populer di dunia dan paling populer sepanjang sejarah. Apa kriteria yang dibuat di sana untuk memutuskan bahwa lebih dari berbagai bentuk olahraga yang lain, lebih dari basketball, lebih dari kriket, lebih dari golf, lebih dari macam-macam, sepak bola dinisbahkan, dititahkan mahkota sebagai olahraga yang paling populer dalam sejarah. Saya mulai dengan lukisan. Ini lukisannya, simak baik-baik karena ini menarik sekali. Ini lukisan yang di atas itu lukisan asli karya Michelangelo, judulnya The Creation of Adam.
Ini karya di abad ke-16 awal, dibawanya satu modifikasi di mana tergambar dua pemain sepak bola, Lionel Messi dan Maradona. Saya cerita sedikit dulu soal lukisan ini karena ia pun bisa menggambarkan dahsyatnya sepak bola bagi para penggemarnya. Kita mulai dari lukisan Michelangelo. Ini di abad 16 awal, Paus kala itu memanggil seniman besar Michelangelo untuk membantu. Karena saat itu Paus sedang membangun begitu banyak gereja, begitu banyak tempat-tempat suci ibadah. Dan ada satu tempat ibadah yang dikenal dengan nama Sistine Chapel. Kata Paus, Michelangelo, lukislah di sini, buatlah bangunan ini menjadi lebih religius. Waktu itu, Paus menyatakan, lukislah 12 students, 12 disciples, 12 rasul atau 12 murid Yesus Kristus. Itu permintaan awal dari Paus. Lalu Michelangelo merenung, sebagai seorang seniman yang besar, sebenarnya ia susah sekali untuk dipesan, apapun harus datang dari hatinya. Dan ia kembali menghadap kepada Paus dan ia katakan, Paduka, saya akan kerjakan ini, tapi izinkan saya membuat satu lukisan yang juga berasal dari kitab suci, tapi ini jauh lebih mendasar. Dan ia pun menyatakan kehendaknya membuat peristiwa yang lebih besar, yaitu penciptaan manusia pertama. Penciptaan Adam yang diyakini di kitab suci selaku manusia pertama, dan kisah Nabi Adam jatuh dari surga ke bumi. Jadi itulah yang lebih menyentuh Michelangelo. Paus membentuk tim dan akhirnya tim ini membolehkan Michelangelo mengekspresikan karyanya, karena bagi Paus yang penting lukisan ini dia memvisualkan kisah di kitab suci. Maka jadilah itu satu lukisan yang berjudul The Creation of Adam. Per hari ini dianggap lukisan paling populer dalam sejarah. Dilihat dari begitu banyaknya lukisan ini, dicetak lagi, dimodifikasi, dan disebarluaskan. Tak ada yang menandingi popularitas dari lukisan Michelangelo. Di samping itu juga yang membuat dia unik, karena dia tidak dilukiskan di kanvas biasa, tapi di plafon Sistine Chapel, di plafon sejenis gereja, rumah ibadah, yang luasnya itu 500 meter persegi. Ini kanvas raksasa yang luasnya itu 500 meter persegi, yang minta ampun besarnya. Saya sendiri berkesempatan beberapa kali di sana. Setiap sekali saya hadir menikmati lukisan itu, saya hening, terdiam, dan terasa daya magis dari lukisan sang maestro itu. Yang juga membuat lukisan ini luar biasa adalah filosofi dari Michelangelo. Tiba-tiba ia gambar Nabi Adam di sana secara telanjang, tanpa satu pun helai pakaian. Jika ini dipamerkan di museum biasa, itu hal biasa. Tapi ini lukisan telanjang tanpa satu helai pun ada di plafon rumah ibadah. Maka terjadilah itu kontroversi yang minta ampun dahsyatnya antara pornografi dan seni. Michelangelo dipanggil tim yang dibentuk Paus dan dia katakan, Paduka, ini adalah
visualisasi dari bentuk manusia seasli-aslinya. Ketika manusia belum disentuh oleh peradaban, berarti itu ketika pakaian belum ditemukan, dan ini bisa menggambarkan kesucian itu, kemurnian itu, tubuh manusia yang telanjang, ini seni. Dan akhirnya melalui perdebatan yang hangat, lukisan itu terjadi. Itu di abad ke-16. Lalu penggemar sepak bola, ini bernama Santiago Barbaito. Dia juga seorang pelukis. Dia hidup di Argentina, di Buenos Aires. Di situ ada stadium sepak bola yang lebih kecil. Ia mengatakan, saya akan memodifikasi gambar Tuhan dan Adam. Di gambar itu Adam sedang menerima sentuhan pertama dari Tuhan yang membuat ia hidup. Ya. Jadi itu awal dari kreasi. Tuhan di atas sana, atau katakanlah ini dewa, menyentuh tangan Adam, dan Adam pun hidup. Tapi apa yang terjadi di kalangan pelukis yang hobi sepak bola? Adam itu ia ganti dengan wajah dan tubuh Lionel Messi, dan Tuhan, atau katakanlah seperti The Extreme, dan dewa, ia ubah ke wajah Maradona. Jadi ia gambarkan bahwa inilah batin dari banyak orang di Argentina. Lionel Messi sudah menjadi sejenis nabi, dan Maradona menjadi sejenis dewa. Dan itu ia modifikasi murni seperti lukisan Michelangelo, hanya berubah wajah dan tubuh saja. Ini kembali lukisannya. Lalu ditanya kepada wartawan. Wartawan bertanya kepada Santiago Barbaito ini apa makna lukisan ini? Apa maksudnya? Dan ia mengatakan, saya hanya menggambarkan batin penggemar bola di Argentina, bahwa bagi mereka Messi itu sudah seperti Nabi Adam, sejenis nabi, dan Maradona itu sudah seperti dewa. Dan di sini di gambar ini, yang aslinya Tuhan memberikan restu kepada Adam untuk hidup. Di gambar ini menurut dia, Maradona memberikan restu kepada Lionel Messi untuk meneruskan keindahan sepak bola. Itulah situasinya, bagaimana kita melihat besarnya antusiasme ikatan batin para penggemar bola terhadap sepak bola. Sekarang ya, apa kriteria yang disusun oleh para ahli sehingga ia menyatakan resmi sudah ada data statistiknya bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling populer di dunia. Ada 10 kriterianya, kita katakan 3 saja. Kita katakan 3 saja. Pertama, dilihat dari total global fans, jumlah penggemar sedunia. Dari database-nya, berapakah jumlah penggemar sedunia dari sepak bola itu dibandingkan jumlah penggemar sedunia aneka olahraga lainnya. Data menunjukkan yang suka sepak bola ternyata per tahun 2021 ini sebanyak 3,5 miliar manusia. Kita tahu sekarang ini ada total 7 miliar manusia, berarti 1 dari 2 manusia yang hidup suka bola. 50% dari total populasi dunia suka bola. Dengan sendirinya tak ada lagi olahraga yang begitu besar daya tariknya dibandingkan bola. Kedua, ia lihat juga dari seberapa luas olahraga ini dimainkan di begitu banyak negara. Kriket sebagai misal, kriket juga olahraga yang minta ampun dahsyatnya, tapi itu majoriti hanya di India. Ya. Tapi sepak bola, ia
dimainkan di 200 negara. Pun itu ada data statistiknya, dan total jumlah pemain sepak bola dihitung sebanyak 250 juta pemain sepak bola di seluruh dunia. Juga dilihat dari skala negara dan jumlah pemain yang ada, tak ada yang menandingi sepak bola. Nah, ketiga kriterianya adalah TV viewers. Ketika olahraga itu eventnya tampil menjadi program utama di televisi, berapa banyak penontonnya itu. Pun ini ada data statistiknya. Jadi kita lihat ketika terjadi final Piala Dunia 4 tahun sekali, di finalnya, di event itu tak pernah ada penonton TV yang lebih besar penontonnya ketimbang penonton sepak bola final Piala Dunia. Tercatat sekitar itu pula 3,5 miliar manusia menonton itu di satu momen, satu waktu di seluruh dunia. Di momen 90 menit itu, semua mata di seluruh dunia, separuh penduduk dunia sedang ada di depan televisi. Kita bayangkan jika ada makhluk asing saat itu, katakanlah dari sebuah planet di ujung sana, datang ke bumi ketika momen Piala Dunia, ia akan terheran-heran. Ini apa yang terjadi dengan makhluk di bumi ini? Kok tiba-tiba di satu momen separuh penduduknya berdiri atau duduk di depan layar, hanya memandang satu bola yang ditendang sana, ditendang sini, satu bola digiring sana, digiring sini, lalu mereka jingkrak-jingkrakan, teriak-teriak, kadang duduk, kadang berdiri. Ya, apa ini yang terjadi dengan penduduk dunia, penduduk makhluk yang ia jumpai karena ia dari planet luar sana? Ia tak mengerti. Mengapa satu bola kecil itu tiba-tiba menjadi pandangan mata separuh penduduk dunia? Ketika itu, jikapun ia punya konsep agama, ia mengatakan inilah agama yang sebenarnya, karena real, tak ada yang lebih besar dari ini. Satu momen, separuh penduduk dunia matanya memandang pada satu momen yang sama. Nah, tiga inilah yang membuat sepak bola akhirnya dipilih sebagai dan ditetapkan sebagai olahraga yang paling populer di dunia dan paling populer dalam sejarah. Lalu, why? Why? Mengapa sepak bola ini menjadi begitu populer? Nah, ini aneka reasonnya itu. Dan ini adalah satu tinjauan filosofis, satu tinjauan sosiologi. Kita tidak bicara bola sebagai strategi teknis pertandingan, tapi kita bicara sepak bola sebagai filosofi dan sepak bola sebagai satu isu dari sosiologi. Ini penyebab-penyebab yang membuat bola itu begitu populer. Pertama, dikatakan di sana bahwa sepak bola pun ia sama seperti agama, ia punya ritual-ritual yang dilakukan secara reguler. Ritual itulah yang membuat sepak bola itu terus-menerus dia mengalami sosialisasi di kepala manusia. Agama Kristen, agama Islam punya Christmas, Natal, punya Idul Fitri. Sepak bola punya Piala Dunia. Itulah hari rayanya. Sepak bola juga punya Piala Eropa, juga itu hari rayanya. Itu terjadi 4 tahun sekali. Tapi setiap tahun di masing-masing region, bahkan masing-masing negara, mereka pun memiliki pertandingan tahunan nasional, juga pertandingan regional nasional setiap tahun. Kalau di Eropa, itu ada tahunan pertarungan liga yang minta ampun serunya itu. Kita tahu di Eropa
Ada Spanyol, Liga Spanyol, ada Liga Inggris, ada Liga Jerman, ada Liga Perancis, ada Liga Italia. Di 5 negara itu, itulah pusat dari pertarungan skala dunia, kualitas dunia. Setiap tahun penggemar bola juga punya hari rayanya. Mereka di hari final itu sama seperti kita lebaran yang motong ketupat atau kita takbiran. Mereka setiap tahun juga di sana bersorak-sorak dengan ritual tahunan itu. Apalagi jika datang hari raya besar, yaitu final Piala Dunia. Itu pertama, dilihat dari ritual olahraga ini. Kedua, itu bisa juga kita lihat dari bisnis yang dikelola. Ini juga bisnis yang minta ampun besar sekali. Tahukah kita berapa gaji yang diterima oleh top pemain seperti Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? Itu setara dengan 30 miliar rupiah seminggu. Itulah gaji yang diterima oleh dia. 30 miliar rupiah seminggu, berarti sebulan ia bermain bola dan menerima uang 120 miliar rupiah sebulan. Belum termasuk dengan penghasilan dari berbagai bentuk cindera mata yang ada nama mereka, ada foto mereka. Jadi bisa kita tahu besarnya skala bisnis dari sepak bola jika satu pemain saja yang menerima 120 miliar rupiah. Berapa yang diterima oleh timnya? 12 orang pemain, dan itu ada ratusan klub sepak bola, ada begitu banyak juga kesebelasan nasional itu. Itu hal kedua yang kita lihat. Nah, yang ketiga yang tak kalah bagusnya itu adalah sepak bola ini dia mensublimasi, menghaluskan daya agresi manusia. Sejak datangnya Homo sapiens 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens manusia harus survive. Karena itulah sejak awal di DNA-nya ia kembangkan naluri untuk menyerang, naluri untuk mengalahkan, naluri untuk berburu karena mereka harus makan, dan akhirnya naluri untuk membunuh karena mereka harus survive. Itulah bentuk agresi manusia yang sudah tersimpan di DNA Homo sapiens sejak nenek moyang kita. Lalu datanglah berbagai jenis pertarungan, akhirnya sampai juga pada sepak bola yang mensublimasikan agresivitas itu, yang menghaluskan bentuk kompetisi itu, sehingga ia disalurkan menjadi pertandingan di lapangan hijau. Tapi tetap ada di sana jejak-jejak agresivitas manusia, tetap ada di sana juga semangat kompetisi. Apalagi ini olahraga yang minta ampun sudah tuanya. Kalau kita lihat sejarah dari sepak bola ini, memang sepak bola modern dia diciptakan sekitar 150 tahun yang lalu, di abad 19 awal ya. Tapi evolusinya, orang menendang-nendang benda bundar ini sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi di Cina, juga ditemukan juga di Yunani. Jadi sudah sejak abad ketiga sebelum Masehi, nenek moyang kita sudah memainkan apa yang kemudian menjadi the mother of football. Lalu melalui evolusi, jadilah ia pertarungan sepak bola seperti sekarang ini. Jadi kita lihat, tiga itulah yang membuat sepak bola menjadi begitu populernya, karena ia ada ritus-ritus agama yang semacam agama yang dilakukan setiap tahun, dan juga ia juga mengekspresikan bentuk agresivitas manusia dalam bentuk yang sangat halus, yang enak ditonton, juga kental sekali nuansa bisnisnya. Apa yang terjadi
Jika satu olahraga ini begitu menguntungkan secara bisnis, karena begitu banyak penontonnya, yang terjadi, mereka yang ahli di luar sana mengemasnya lagi dan lagi, mengundang para ahli lainnya, ahli seni, ahli psikologi manusia, sehingga membuat game itu semakin digemari. Karena tinggi dan kental, tak hanya antusiasme penggemarnya, tapi juga nilai bisnisnya. Sehingga makin lama justru sepak bola makin populer. Nah, sekarang ini di era pandemik 100% kita working from home. Ini berkah pula, satu kebetulan pula, terutama bagi penggemar bola, bahwa di momen ini terjadilah itu Piala Eropa yang sebenarnya 4 tahun sekali, dan momennya, pertarungannya pas di bulan Juli pula, di bulan ketika pemerintah menerapkan PSBB darurat. Dan kita memiliki satu hiburan yang luar biasa, satu ritual olahraga yang luar biasa, karena dari televisi kita bisa nonton live show pertarungan sepak bola Piala Eropa. Nah, sekarang sudah ini tanggal 7 Juli, sudah selesai itu semifinal. Kita tinggal menunggu finalnya. Mungkin Italia melawan Inggris atau Italia melawan Denmark, tergantung siapa yang menang pada kubu semifinal lainnya. Dan kita menanti final sepak bola Eropa itu yang 4 tahun itu dengan hati yang berdebar-debar. Bagi para penggemar bola, menanti final sepak bola untuk event sebesar Piala Eropa itu seperti kita menunggu kekasih. Hati kita berdebar-debar. Apalagi ketika kita menyaksikan pertarungan itu, kita pun bisa melonjak kegirangan, kadang duduk, kadang berdiri, yang orang tak akan paham jika ia tidak benar-benar menggemari sepak bola itu. Sahabat, saya Denny J.A. Ini hari kelima working from home, dan ini juga video kelima yang saya buat karena saya sudah berkomitmen 100% kerja di rumah ini, satu hari satu video. Kerja di rumah tetap tak menghalangi kita untuk juga tetap kerja kreatif. Salam.